Kita akan mulai. Bagaimana sudah dapatkan di lembar informasi dari bahan semester ini. Jadi kita akan diskusi yang pertama itu adalah sifat fisik larutan. Ya. Sedikit banyak sudah kita bahas juga di semester 1 tentang larutan pada waktu kita membahas reaksi-reaksi kimia. Ya. Jadi banyak reaksi kimia itu dilangsungkan dalam larutan. Alasannya karena biasanya dalam larutan itu zat tercampur dalam skala molekul, ya, jadi mudah bereaksi. Ya. Kalau padatan biasanya akan sukar reaksi. Ya. Seperti itu. Baik, jadi apa yang akan kita diskusikan? Kita akan lihat lagi beberapa istilah tentang larutan. Kemudian analisis mengapa sih larutan itu terbentuk dari sisi energinya, ya, jadi energetika larutan. Kemudian larutan gas akan kita bahas secara khusus karena ini belum terlalu banyak kita bahas di semester 1. Dan kita akan bahas lagi, ya, sudah pernah di SMA barangkali belajar tentang sifat koligatif larutan, ya. Jadi kita akan diskusi tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan sifat atau tekanan osmosis, ya. Dan terakhir itu kalau larutan elektrolit itu biasanya sifat koligatifnya sedikit berbeda, ya, dengan larutan yang tidak elektrolit atau non elektrolit, sehingga kita akan bahas juga. Oke, jadi dalam larutan itu ada istilah pelarut, zat terlarut, kelarutan, dan sebagainya yang sudah kita kenal. Jadi biasanya ada yang bisa menyebutkan pelarut itu apa? Ya, zat yang melarutkan, yang digunakan untuk melarutkan. Zat terlarut, zat yang dilarutkan. Nah, bedanya apa biasanya? Kan ya, kalau dua zat saling melarutkan, mana yang pelarut, mana yang zat terlarut? Pelarut biasanya yang lebih banyak. Oke, ya, jadi itu definisi kasar sebenarnya, ya. Walaupun kadang-kadang di sirup itu misalnya bisa saja jumlah gulanya jauh lebih banyak daripada airnya, tapi kita tetap menyebut air sebagai pelarutnya. Kemudian kalau kelarutan tuh biasanya menyatakan apa? Konsentrasi, jumlah, ya. Tapi biasanya dinyatakan dalam satuan, ada hubungannya dengan konsentrasi. Kelarutan itu jumlah maksimum zat yang bisa larut per sekian banyak larut. Biasanya dinyatakan per 100 gram pelarut misalnya, dan sebagainya. Ya. Tapi kelarutan itu menyatakan maksimum, jumlah maksimum zat yang bisa larut. Ya. Dulu sudah pernah kita diskusikan. Nah, kaitannya dengan itu, kalau belum mencapai kelarutan disebut larutan itu belum jenuh, gitu kan? Kalau pas sama dengan kelarutannya jenuh, gitu kan? Kalau lebih dari kelarutannya disebut superjenuh. Bagaimana kita membuat suatu larutan yang lebih besar dari kelarutan zat terlarut dalam pelarut itu? Ya? Gimana? Gimana kan? Suhu dinaikkan dulu, biasanya kelarutannya lebih besar, terus kita turunkan cepat, ya. Biasanya tidak sempat dia balik ke kelarutan. Tapi sesuatu yang super jenuh itu mudah sekali diganggu, ya. Bisa goyang sedikit bisa kemudian mengendap segera. Yang sisa tadi kelebihan kelarutannya itu segera bisa mengendap. Ya. Kemudian ada prinsip like dissolve like, atau dalam bahasa Indonesia barangkali yang sebangsa itu biasanya lebih suka bercampur, gitu, ya. Kalau keluar negeri biasanya orang Indonesia juga senangnya tinggal rumah yang dekat-dekat dengan orang Indonesia, gitu, ya. Lalu lah itu by nature, tidak hanya orang Indonesia, orang manapun juga begitu, sering senang kumpul dengan orang sebangsa. Ya. Nah, molekul juga begitu. Yang polar senang dengan yang polar, gitu, ya. Yang non polar senang dengan Jadi kalau coba skala ini, saudara bisa jawab, kalau jawab 1 itu bisa angkat tangan tinggi, kalau 2 tangannya agak tengah, kalau 3 tangan yang depan. Mana yang larut dalam air kalau menurut saudara? Ya jawabnya pakai tangan, ya.
Yang angan tinggi-tinggi nomor 1, yang 2 di tengah tadi, yang 3 di bawah. Yang mana? Yang larut baik dalam air. Etanol larut baik dalam air? Etanol? Taunya gimana tadi? Sebangsa, jadi polar atau tidak polar? Etanol polar atau tidak polar? Masih ingat etanol? Polar, ya? Dan etanol, kenapa polar? Ada gugus OH, ya? Jadi sudah jangan dilupakan kuliah di semester 1 struktur molekul ini ada polar. Kalau metil ether kira-kira polar tidak? Metil ether itu rumusnya gimana? Ada metil, kemudian ether ya, rumusnya ini. Sama dengan ini? Tidak, kalau ini tidak polar. Kenapa? Ya, walaupun ini tidak linear juga, sebetulnya tidak linear kan karena ada pasangan elektron bebas, tetapi kepolarannya rendah lah, ada tapi rendah sekali. Kalau asam-asam, cuka larut baik dalam air? Iya, karena polar tidak asam cuka itu, asam astat. Polar juga ya. Kalau sudah gambarkan ada gugus asam oksalat di sana, asam astat, polar. Ya. Oke, sebelum itu saya akan balik lagi ke sini. Jadi larutan tidak harus cair, ya kan? Ada larutan yang padat, iya. Ya. Jadi misalnya contohnya apa? Paduan logam itu kan larutan, 1 logam dalam logam ini. Bisa larutan padat. Bisa gas, ya gas itu selalu larutan. Gas apa saja pasti membentuk larutan. Ya. Jadi gas, 2 gas dicampurkan itu pasti membentuk larutan. Ya, jadi larutan tidak harus dalam bentuk cair. Tapi yang akan kita diskusikan banyak dalam kuliah kita ini, dalam bahasan kita adalah larutan yang wujudnya cair. Ya, oke. Nah itu tadi beberapa istilah tentang larutan. Sekarang kita akan melihat energetika atau proses pembentukan larutan itu dilihat dari sisi energinya. Ya. Bagaimana kita melihat energi pembentukan larutan. Ya. Nah, jadi saya akan ambil contoh. Ya. Kita ambil suatu senyawa ionik, katakanlah apa? NaCl. Wujudnya apa bisa NaCl? Dalam kondisi ruang adalah padatan kristalin. Ya. Kita sudah pernah diskusikan di semester 1 itu terdiri dari ion positif, ion negatif yang berselang-seling dalam struktur kristalnya. Ya. Kemudian ini kita larutkan dalam air, melarutkan dalam air. Ya. Secara energi, kalau ini menjadi larutan NaCl, proses ini spontan, masih ingat ya? Proses ini spontan kalau apa? Kemarin di semester 1 kita sudah diskusi. Delta G-nya kurang dari 0. Ya. Jadi kalau pada proses tekanan tetap, itu proses ini akan spontan kalau delta G-nya lebih kecil dari 0. Ya. Delta G itu komponennya apa kemarin? Komponennya adalah delta H, ya. Nah, kalau kita asumsikan proses terjadinya larutan itu adalah itu ya, kita bayangkan prosesnya NaCl itu kita larutkan itu pertama NaCl itu kita jadikan gas ya, ion Na plus Cl minus gas ya. Jadi ini diregangkan atau dipisahkan dulu ya. Ini proses imajiner tentu saja ya. Kalau sudah melarutkan garam kan tidak sudah buat garam ini jadi gas-gas ionnya enggak begitu juga. Ini tapi kalau secara energi kita kan boleh kan membuat di semester 1 kita belajar kita bisa membuat proses atau tahapan reaksi itu menjadi proses lain ya. Nanti asal totalnya itu nanti kan kita harapkan ini ya. Na plus larut dalam air plus Cl minus larut dalam air. Ini kan proses yang kita harapkan. Tapi kita bisa buat jalur yang lain ya. Asal ini kemudian ya total dari jalur yang kita buat tadi sama, ya kan? Masih ingat energi apa nih yang terlibat kalau saya energi gizi, baik ya. Jadi ini energi gizi. Walaupun
Energi kisi kadang didefinisikan dari sini ke sini, ya. Ya, tapi ada hubungannya dengan energi kisi. Kita harus buat NaCl itu meregang atau menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian proses ini disebut apa nih? Ada yang sudah pernah tahu? Ion menjadi terlarut dalam pelarut. Dalam hal ini air. Ini yang disebut dengan proses hidrasi, ya. Di ion dikelilingi oleh molekul-molekul air, namanya hidrasi. Kalau secara umum disebut proses solvasi, dilarutkan, ya. Karena pelarutnya air, ada nama khususnya, hidrasi. Ya, jadi proses pelarutan itu bisa kita pandang 3 tahap itu, ya. Peregangan zat terlarut, zat larutnya ini diregangkan, ya, dipisahkan. Jaraknya dijauhkan. Sebenarnya pelarutnya juga mengalami seperti itu, ya. Tapi ini tidak kita gambarkan. Kalau kita mau gambarkan, ya di sini ada juga airnya, ya. Air ini kan tentu saja air sebagai pelarut. Airnya itu kita regangkan juga, ya. Air jarak antar molekulnya diperbesar gitu, kalau ada molekul-molekul air gitu, jaraknya diperbesar supaya nanti bisa dimasuki antar molekul air itu dimasuki oleh ion-ion, ya. Nah, kemudian sesudah diregangkan itu baru dicampurkan. Ini dengan molekul air yang sudah saling agak menjauh itu dicampurkan menjadi. Menurut saudara, proses yang pertama itu delta H-nya positif atau negatif? Energi kisi kalau ini. Kalau sudah memecah, ya, ion-ion, senyawa ion, kristal ion menjadi ion-ionnya. Ini delta H-nya positif atau negatif? Positif, ya. Di tahap pertama itu positif, ya. Endoterm, ya kan? Kalau air dijauhkan antar molekulnya, endoterm, eksoterm. Ini tahap 1 ini tadi, ini tahap 2. Air dijauhkan antar molekulnya perlu energi, membebaskan energi. Perlu energi biasanya, ya. Yang ketiga, proses pelarutan. Perlu energi, melepaskan energi biasanya. Tapi ada juga ternyata jadi bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif. Jadi prosesnya bisa positif. Jadi kalau yang sudah negatif sudah jelas, ya. Salah satu gaya dorong terbentuknya larutan itu karena apa? Kan kasus di sini supaya larutan itu terbentuk spontan, delta G-nya harus negatif. Kalau sudah delta H-nya itu negatif, gaya dorong pembentukan larutan itu apa? Ya, kalor reaksinya tadi, kalor pelarutannya itu sudah negatif, ya. Jadi terbentuknya larutan itu disertai dengan pembebasan energi atau pembebasan entalpi, ya. Jadi proses pembentukan larutan. Tapi kalau andaikan ada proses pembentukan larutan, delta H-nya positif, tapi proses pembentukan larutan itu spontan, maka apa yang bisa saudara simpulkan? Pasti entropinya apa? Pasti suku entropinya positif atau negatif? Kalau sudah lihat dari persamaan positif, ya. Jadi proses pembentukan entropinya pasti. Jadi bisa saja, ya. Larutan itu endoterm. Jadi kalau sudah larutkan misalnya, ya, nanti sudah boleh coba di rumah. Kalau sudah punya pupuk Korea misalnya, ya, sudah coba larutkan sedikit dalam air. Itu endoterm. Jadi dingin wadahnya, ya. Jadi dingin wadahnya. Itu endoterm. Tapi melarut. Pasti kalau begitu suku entropinya itu berkontribusi. Karena kalau tidak pasti nggak bisa, ya. Supaya delta G-nya negatif kan harus harus delta G-nya negatif, maka delta S-nya harus positif. Karena delta H-nya positif. Nah, sudah bisa lakukan itu untuk senyawa yang molekuler, misalnya gula, ya. Gula kalau dilarutkan dianalisis ya boleh begini juga. Molekul-molekul gula diregangkan dulu. Energi apa yang terlibat itu? Kalau molekul gula itu bukan kisi ion kan? Kisi apa kemarin? Sudah belajar kan ketika kita belajar
molekular ya, senyawa molekular. Gaya antar molekul gula dengan molekul gula yang lain dalam padatannya itu apa? Di molekul gula ada kemungkinan ikatan hidrogen satu molekul dengan molekul yang lain? Ada ya, ada kemungkinan. Kan ada gugus OH yang bisa ikatan hidrogen. Ya. Nah, jadi ikatan hidrogen itu harus diregangkan. Airnya juga begitu. Nah, nanti baru antar molekul gula dengan air bisa terjadi reaksi. Ya, bisa seperti itu. Kalau gas misalnya, gas perlu diregangkan lagi kalau mau dilarutkan? Ya, barangkali kalau gas jarak antar molekulnya sudah besar kan, jadi nggak terlalu perlu diregangkan. Kalau misalnya perlu, energinya sangat kecil, ya, jadi praktis. Jadi kita sudah bisa analisis hal-hal itu dengan cara seperti ini. Ya. Oke, ada nggak hubungannya kelarutan dengan energetika tadi itu? Ya, coba kita lihat data ini. Saya kebetulan bawakan data ini. Ini ada senyawa KOH. Proses pelarutannya itu delta G-nya, delta H, kemudian suku T delta S-nya sudah saya hitung, suku T delta S-nya. Ya. Nah, delta G-nya sudah bisa hitung. Saya kasih yang ekstrim saja ya. KOH dengan ini. Sudah pernah tahu kalau aturan kelarutan KOH dengan BeOH mana yang larut lebih baik dalam air? KOH, BeOH itu suka larut dalam air. Kalau kita lihat data energetikanya, delta H-nya ini 50, ini dalam kilojoule per mol ya. Ini semua satuannya dalam kilojoule per mol. Ini 55, ini minus 7. Ya. Kalau yang ini plus 31, ini plus 9. Ya. Jadi delta G-nya berapa di sini? Kalau ini suku delta H, ini suku minus T delta S. Ini delta H. Delta G minus 62 gitu ya, karena itu kan delta G itu delta H minus T. Ini plus 1. Ya. Jadi mana kita bisa jelaskan kan, Pak, kenapa KOH itu larut dengan baik? Ya, karena proses pelarutannya itu ada di energetikanya atau energi bebasnya itu negatif, ya, besar negatif. Kalau BeOH sukar larut ya karena tidak spontan proses pelarutan. Ya, jadi zat-zat yang sukar larut dalam air itu punya energi bebas yang atau bahkan positif ya kalau yang sukar larut dalam air. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, jadi apa yang sudah pelajari di energetika kemarin itu kita bisa gunakan ya untuk menganalisis proses kelarutan dalam pembentukan larutan. Nah ini kalau kita mau lihat proses yang terjadi secara molekuler ya. Jadi tadi itu NaCl kalau kita larutkan Na-nya akan dikelilingi oleh molekul-molekul air ya. Di dalam larutan NaCl itu Na-nya akan dikelilingi. Tentu saja tidak sebesar ini jaraknya. Ini diperbesar supaya kita bisa melihat di scale up gitu ya. Nah, tapi yang penting lagi kalau Cl minus, kenapa HH-nya yang lebih cenderung mendekat ke Cl minus? Bukan sisi O-nya. Ya karena H ini yang bermuatan delta positif, ya kan? Lebih bermuatan positif, lebih suka tertarik pada negatif. Sebaliknya, kalau Na plus, karena plus, maka yang lebih berada di sekeliling Na itu adalah oksigennya yang delta negatif. Ya, jadi itu bawaan alam yang berlawanan jenis itu saling tarik menarik gitu ya. Itu seperti itu. Ya, itu yang penting. Nah, ini kalau molekul yang misalnya bukan kristal ion tetapi molekul dipol gitu ya, molekul yang polar, larut dalam air ya sama saja. Ya. Nah, tapi kan kalau molekul dipol misalnya HCl kan nggak bisa pecah jadi H+, ya ada mungkin sebagian yang itu ya, tapi yang tidak mengion gitu ya, molekul polar yang tidak mengion ya tetap sebagai satu kesatuan. Nah nanti
di sisi yang lebih delta positif, ion-ion O-nya yang lebih dekat. Ya. Di sisi yang lebih negatif, hanya yang lebih dekat. Ya, selalu seperti itu. Nah, ini tadi contoh bagaimana kita melakukan analisis ini ya. Proses tadi, misalnya Ki kita larutkan dalam air. Ki-nya itu kita buat menjadi ion-ion K+ dan I-. Airnya itu kita regangkan juga, tidak perlu banyak energi karena meregangkannya tidak harus terlalu besar. Kemudian setelah itu dicampurkan. Ya. Ternyata total energinya itu, total entalpinya positif. Kalau itu spontan pasti apa? Entropinya positif juga. Jadi delta H minus T delta S jadi negatif. Totalnya harus begitu supaya proses itu spontan. Nah, ini kalau dua cairan dicampurkan, ya, dua cairan dicampurkan, seolah-olah kita bisa bayangkan juga. Cairan pertama harus diregangkan, cairan kedua harus diregangkan juga, terus dicampur. Ya. Biasanya proses peregangannya endotermik, proses pencampurannya eksotermik. Ya. Totalnya bisa endotermik, eksotermik, ya. Baik, nah. Kemudian poin penting berikutnya adalah kelarutan itu juga dipengaruhi oleh suhu, ya. Kelarutan dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini ada grafik yang memperlihatkan perilaku berbagai macam padatan, berbagai macam padatan, kelarutannya sebagai fungsi suhu, ya. Apa yang bisa kita pelajari? Ada beberapa zat itu yang naik dengan besar, ya, naik dengan cukup besar dengan naiknya suhu. Jadi kelarutannya berubah cukup besar dengan kenaikan suhu. Nah, ini kebanyakan zat seperti itu sebetulnya, ya. Kebanyakan padatan itu dengan dinaikkan suhu kelarutannya itu meningkat. Itu kebanyakan zat. Tapi ada yang praktis tidak berubah. NaCl itu contohnya, ya. NaCl itu dinaikkan suhunya naik sih, tapi enggak sebesar yang tadi itu NaHASO4 itu, ya, contohnya. Itu kebanyakan zat seperti itu, cukup besar perubahan dengan dinaikkan suhu itu, perubahan kelarutannya cukup besar. Ya. Tapi ada juga yang justru berubah, menurun malah, ya. Dengan dinaikkan suhu itu, kelarutan zat itu tambah kecil, ada. Ya. Jadi, tapi ini tidak banyak, ya. Kebanyakan padatan itu kalau suhunya dinaikkan, naik kelarutannya. Ya. Naiknya cukup besar, tapi ada kasus-kasus yang naiknya kecil saja, atau bahkan ada yang kasusnya turun kelarutannya. Ya, jadi kebanyakan zat naik kelarutannya dengan suhu, tapi ada beberapa kekecualian, ya. Ya. Kenapa tuh Pak barium sulfatnya makin naik suhu makin turun kelarutannya Pak? Kenapa dengan naiknya suhu malah semakin turun kelarutannya? Kalau kita analisis dengan energetika tadi, pasti ada hubungannya dengan itu, ya. Pasti ada hubungannya dengan tadi. Jadi semakin besar suhunya, kira-kira apa yang mau menyebabkan? Pasti dengan semakin besar suhunya, energi bebas pelarutannya itu menjadi semakin kurang negatif, ya, kurang negatif. Akibatnya, ya, pelarutannya semakin kecil. Nah, sumbangannya itu bisa dari delta S-nya mungkin, ya. Harus dilihat lagi detail. Tapi seperti saya katakan tadi, ini tidak banyak ada. Yang menarik ini, ya, apa ini? Naik dulu, yang seperti biasa, ya, kebanyakan zat itu naiknya besar, terus turun sampai suhu tertentu. Nah, ternyata kalau ini ada yang sudah mengkajinya, ada yang sudah melakukan penelitian, itu di situ terjadi perubahan sebetulnya, ya. Jadi itu kan natrium sulfat, ya. Ya, natrium sulfat itu seolah-olah sebetulnya yang ke arah sini itu natrium sulfat hidrat, ya, yang sudah sampai suhu tertentu itu adalah kelarutan dari natrium sulfat hidratnya.
Ya, itu terlalu detail. Nanti sudah di kuliah-kuliah selanjutnya akan belajar lebih. Ya, tapi yang ingin saya tekankan di sini atau garis bawahnya sebetulnya adalah bahwa kebanyakan zat padat itu kelarutannya naik dengan naiknya suhu. Mungkin juga sudah bagus mengingat ini ya. Kalau NaCl, kalau sudah ingin membuat larutan garam yang semakin besar, nggak ada terlalu banyak manfaatnya naikkan suhu kalau untuk NaCl. Ya. Jadi larutan pada suhu ruang dengan suhu 100 derajat itu tidak terlalu jauh berbeda kalau untuk NaCl. Baik. Oke, nah sekarang larutan gas. Ya. Kalau gas itu melarut. Di larutan gas itu ini gas dilarutkan dalam suatu pelarut tertentu ya. Jadi, ini misalnya saja satu gas kita larutkan dalam air. Nah, di larutan gas itu berlaku apa yang disebut dengan hukum Henry. Ya. Hukum Henry itu, yaitu persamaannya itu. Cg sama dengan Kh kali Pg. Ya. C-nya itu adalah konsentrasi gas dalam larutan, K-nya itu konstanta Henry, P itu tekanan gas tersebut. Ya. Jadi ini dengan kata lain ini cuma mengatakan konsentrasi gas yang larut dalam suatu pelarut itu sebanding dengan tekanannya, gitu kan? Nah, tetapan perbandingan itu atau tetapan kesebandingannya itu disebut konstanta Henry, karena dia yang menemukan pertama sekali. Ya. Nah, seperti biasa kalau sudah belajar suatu hukum harus tahu hukum ini berlaku kapan. Nah, ini hukum ini berlaku hanya untuk gas-gas yang tidak bereaksi dengan pelarutnya. Kalau ada gas yang bereaksi dengan pelarut ya tidak berlaku hukum ini. Jadi benar-benar prosesnya itu proses pencampuran fisik ya, tidak proses reaksi. Kalau ada reaksi kimia dalam gas dicampur dengan pelarut terus terjadi reaksi kimia ya tidak berlaku hukum ini ya. Jadi hukum ini hanya berlaku ketika proses terjadinya larutan. Ya. Nah, kalau sudah lihat ini ada beberapa nilai konstanta Henry dari berbagai gas, ya, misalnya N2 konstanta Henry-nya sekitar segitu, O2 dan seterusnya, ya. Dan satuan konstanta Henry-nya sudah perhatikan itu adalah molar per milimeter. Ya. Jadi artinya kita harus pakai tekanan dinyatakan dalam milimeter. Ada hubungannya dengan struktur molekul barangkali kenapa misalnya N2, O2, CO2 itu agak beda ya nilai konstanta Henry-nya. N2 itu jauh lebih kecil daripada yang lain. Itu artinya semakin besar kelarutannya atau semakin kecil kelarutannya N2. Kalau misalnya kita punya tekanan N2 yang O2 dan CO2 yang sama, ya, mana yang lebih larut lebih banyak? CO2, N2 atau O2? O2 ya, karena tetapan Henry-nya lebih besar. Jadi kalau tekanannya ya. Jadi sudah harus ya. Nah, kemudian ada ya ini kalau tekanan lebih tinggi larut lebih baik gas ya. Jadi ini digunakan misalnya untuk pembuatan minuman bersoda ya. Jadi minuman bersoda itu kan dikalengkan atau dibotolkan dalam kondisi tekanan yang lebih tinggi. Biasanya gas apa yang digunakan? CO2 ya. Oke, sebelum kesini, kalau sudah biasanya minum minuman bersoda itu pada dengan es gitu ya, bukan saya pesan Coca-Cola panas. Itu fenomena apa itu? Ya, sensasi dari minuman bersoda itu biasanya kan kandungan CO2, ya. Kalau suhunya naik, apa yang terjadi dengan konsentrasi CO2 di minuman bersoda itu? Semakin turun juga. Jadi kebanyakan gas juga sama dengan padatan tadi. Semakin tinggi suhu kelarutan gas juga semakin kecil. Ya. Jadi kalau sudah minum minuman bersoda pada suhu yang lebih dingin, itu kan konsentrasi CO2-nya lebih besar. Jadi sensasi rasanya lebih besar. Jadi kalau
lebih panas ya itu sudah flat ya, sudah CO2-nya sudah nggak ada, jadi minum gula saja kalau sama aja dengan gula. Ya. Ada pertanyaan? Baik ya, jadi kalau tidak kita lanjutkan. Nah ini juga mereview lagi. Bagian selanjutnya adalah satuan konsentrasi. Dan saya ingin minta saudara paling tidak 4 satuan konsentrasi ini ingat dengan baik. Ya. Jadi pertama sekali tentu saja satuan-satuan konsentrasi itu harus diingat dengan baik definisinya. Ya. Nah seperti biasa, seperti saya selalu sarankan, kalau mengingat itu caranya gimana ya, sering dipakai. Ya. Sudah sering ke rumah saudara sendiri, rumah kos itu kan nggak harus tiap hari lihat peta untuk pergi ke rumah kan, karena selalu kembalinya ke situ. Ya. Nah sama dengan ini juga, kalau saya selalu gunakan, ya dibaca, diulang, dicoba latihan soalnya itu akan ingat dengan baik. Nah tapi kadang dari namanya juga sudah jelas ya. Jadi misalnya saja satuan konsentrasi molaritas, gitu ya. Oh ada hubungannya mol kemudian per liter larutan. Ya. Jadi molaritas itu definisinya adalah jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Ya. Tapi kalau molalitas, nah ini harus diingat dengan baik ya. Molalitas itu jumlah mol zat terlarut plus per kilogram, bukan kilogram larutan, tapi kilogram larut. Kenapa tidak larutan? Ya namanya definisi gitu ya. Definisinya begitu. Ini sudah dipakai kilogramnya itu kilogram pelarut. Ya, definisinya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau suhunya berubah, molaritas itu berubah. Kenapa? Ya karena volume larutan juga mengembang gitu. Tapi kalau sudah perhatikan jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Kalau suhunya berubah kira-kira kan berubah? Tidak ya. Jadi molalitas itu tidak tergantung pada suhu, tidak tergantung pada suhu. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol itu per definisi ya fraksi DPR. Itu kan ada DPR itu yang segitu banyak, terus fraksi tertentu, fraksi pemotal misalnya banyak. Gitu. Saya bukan menunjukkannya, tapi fraksi yang lain lagi lebih sedikit barangkali. Ya, jumlah dari anggota fraksi itu per jumlah total anggota DPR. Ya, sama juga di larutan juga gitu. Fraksi mol zat terlarut, ya jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah total zat terlarut terus lah. Kalau fraksi mol pelarut boleh juga. Fraksi mol pelarut ya jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol total komponen. Sama saja. Persen massa ya seperti biasa. Ya, jadi sudah persen massa sudah biasa lah ya, persen massa. Kalau sudah tidak disebut-sebut persen itu selalu maksudnya persen massa. Ya. Tapi bisa saja orang menghitung persen volume, walaupun harus hati-hati ya. Kalau sudah campurkan dua larutan itu belum tentu total atau larutan yang dihasilkan itu akan, sudah campurkan dua cairan total hasilnya itu sama dengan jumlah dari kedua volume larutan. Ya, jadi misalnya etanol dicampur dengan air, itu 100 ml tambah 100 ml tidak jadi 200 ml hasilnya, bisa kurang, ya, karena ada penyusutan, lebih kuat daya tarik menariknya sehingga. Tapi andaikan ada atau bisa dalam kuliah ini kita anggap terjadi itulah ya penjumlahan dengan baik, tidak terjadi penyusutan. Kalau sudah ditanya persen volume, andaikan ditanya persen. Nah, persen massa itu bisa dinyatakan dalam per mil, per ribu, bisa ya. Bisa orang menyatakan per ribu, bisa per juta ya. Kalau dalam kimia itu sering dikenal satuan ppm, part per million ya, bagian per juta ya. Konsepnya sama dengan persen sebetulnya, tapi sekarang jadi per juta. Atau PPB harusnya ya. PPB dalam bahasa Indonesianya ppm, miliar gitu ya. Tapi biasanya yang dipakai ini harusnya PPB ya, yang terakhir. Ya.
Jadi sasaran dari kuliah ini itu sudah harus ingat itu semua. Plus kalau diminta mengubah satu satuan konsentrasi ke satuan konsentrasi yang lain harus bisa. Ya. Jadi itu sasaran dari kuliah kita. Jadi sudah harus bisa mengingat masing-masing definisi dari masing satuan konsentrasi tadi. Terus kalau sudah diminta mengubah satu satuan konsentrasi menjadi satu satuan konsentrasi yang lain harus bisa. Nah, saya sarankan kalau melakukan pengubahan satu menjadi yang lain itu dirangkumkan informasi-informasi itu yang ada dalam tabel. Ya, mungkin saya akan beri contoh ya supaya real aja. Misalnya ini, saya punya larutan KCl 2 molar, punya massa jenis 0,99 gram per mililiter. Ya. Sudah diminta untuk menyatakan. Kalau dinyatakan dalam molalitas, dinyatakan dalam fraksi mol, dan dinyatakan dalam persen serta ppm, berapa satuan konsentrasinya KCl? Ya. Nah, seperti saya sarankan tadi, data-data itu saya rangkumkan dulu ya dalam tabel ya, supaya nanti kalau merubah dari satu ke yang lain itu mudah ya. Jadi ini salah satu cara saja. Jadi misalnya 2 molar satuan 2 molar tadi itu artinya apa? Saya punya 2 mol KCl dalam 1 liter larutan. Jadi saya sudah rangkumkan 2 mol larutan 2 mol KCl dalam 1 liter. 2 mol KCl itu berapa masanya? 148 gram ya. Nah, ini sudah tidak tepat ininya ya. Oke, kita kerjakan di sini saja ya, seperti itu. Saya punya zat terlarut KCl gitu ya. Kemudian pelarutnya air. Kemudian ini larutan ya. Larutan ya. Jadi kalau saya punya 2 mol tadi, jumlah molnya. Kemudian masanya berapa? Masanya ya 2 mol, kalau massa per molnya itu 74 ya 148 gram. Oke? Oke, ya. Nah, terus kalau saya punya 1 liter larutan, masanya berapa? Nah, ini yang mungkin saya sebut ada kekeliruan di situ ya. Mungkin pakai yang ini saja. 1 liter larutan kalau kerapatannya 0 atau massa jenisnya 0,99 berarti saya punya berapa gram larutannya? Ya 99 999 gram gitu ya. 990. Ya kan? Oke. Kalau zat terlarutnya 148, maka airnya ya 990 dikurangi 148. Berapa itu? 842 gram. Berapa mol ini? Dibagi 18, berapa? Jangan suruh bagi. Berapa? 46,7 mol. Dah, ini adalah informasi-informasi yang sudah kita rangkumkan kan. Jadi kalau sekarang saya mau cari molalitas KCl tadi apa? 2 mol per saya punya 842 kg. Ya. Ini molalitasnya. Oke? Sudah dapat berapa angkanya? Kalau saya mau cari fraksi mol dari KCl sama dengan 2 46,7. Ya kan?
Kalau saya mau cari persen massa, semua datanya sudah dari situ ya. Jadi berapa? 148 dibagi 990 gram ya, kali 100%. Nah, sekarang kalau part per million, bagian per juta, gimana tuh? Kalau bagian per 100 itu 148 dibagi 990 kali 100. Kalau bagian per juta berarti kali sejuta. Ya, nanti sudah dapat ppm. Jadi sama ppm-nya itu 148 kali 10 pangkat 6 ya. Ya, jadi sekali lagi ada manfaatnya. Sudah tabelkan dalam tabel seperti ini ya. Ini lupakan yang itu karena ada salah informasi. Ini, ya, jadi ini zat terlarutnya, larutan. Ya. Tabelkan jumlah massa dari masing-masing dan jumlah mol dari masing-masing. Nanti ketika mengubah satu menjadi yang lain sudah ingat definisinya. Terus ya tinggal dihitung gitu ya. Jadi kalau dihitung berapa nih? Oke. Dua dibagi 0,842. 2,37 ya. Udah berapa desimal yang sudah pakai ini? Barangkali 3 angka penting ya, karena saya punya 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Terus maksimum dari KCl 2 dibagi 48 0,041 ya. Berapa persen ini? 48 dibagi 14,9 ya. ppm-nya berapa? 149 10 pangkat atau 14,9 1,49 10 pangkat berapa? 7. Betul? Ya kan? 5. Ya, jadi tidak logis lah pakai ppm kalau angkanya begitu. Jadi ppm itu biasanya kalau sudah dapat persen berat, misalnya persen beratnya 14,9 kali 10 pangkat min 7 misalnya, atau min 5 lah ya. Katakanlah min 4. ppm-nya berapa kalau segitu? 1,49. Jadi angkanya itu gampang gitu. Tidak kalau seperti ini kan jadi angka terlalu besar gitu. Ini masih layak dinyatakan dalam persen. Jadi kalau untuk konsentrasi yang sangat kecil itu orang bilang ppm. Kalau konsentrasi yang besar seperti ini ya tidak persen. Ya. Jadi ppm digunakan hanya untuk konsentrasi yang sangat kecil ya. Misalnya pengotor di air, kontaminan di air, ya, sudah digunakan untuk konsentrasi yang kecil. Bisa, sudah mau bahas kan? Satu satuan konsentrasi jadi yang lainnya.
Karena itu sering akan dipakai, pasti akan diuji, pasti akan diminta bisa mengubah dari satu satuan notasi. Oke, bagian selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah sifat koligatif. Ya, koligatif itu artinya sebetulnya kalau ditinjau dari sejarahnya dulu atau asal muasal katanya itu sifat yang sama gitulah ya, sifat yang universal gitulah ya. Ini arti kamusnya seperti itu. Tapi dalam kimia itu akhirnya sifat koligatif itu artinya sifat yang tidak bergantung dari identitas zat terlarutnya, hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Sifat koligatif. Jadi seperti hukum gas yang universal ya, hanya bergantung pada jumlah mol gas. Ini ada sifat universal juga dari larutan itu, tidak tergantung dari zat terlarutnya apa. Kalau jumlah zat terlarutnya sama, misalnya kenaikan titik didihnya ya segitu juga. Itu maksudnya ya, koligatif itu seperti itu. Jadi tidak tergantung dari zat terlarut. Ya. Nah, sifat koligatif yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Ya. Jadi yang harus diingat, tekanan uap dari penurunan tekanan uap itu bunyinya seperti ini hukumnya. Tekanan uap dari pelarut itu mengalami penurunan kalau ada zat terlarut. Ya. Nah, orang yang pertama sekali menyatakan itu adalah Raoult, ya. Raoult itu orang Prancis ya. Kalau saya dari Prancis sekolahnya itu membunyikan itu bisa susah, saya yang menirukannya. Jadi ada cara pronunciation tertentu untuk membaca itu ya. Kalau Prancis itu kan suka aneh-aneh ya. Pronunciation. Roll gitu ya. Kalau kita ya sudah roll gitu lah ya. Tapi jangan bacanya Raoult gitu. Jadi hukum roll ya. Nah, jadi kalau hanya pelarutnya saja yang mudah menguap, itu sudah pelajari kan di SMA ya. Kalau hanya pelarutnya saja yang mudah menguap, zat terlarutnya tidak menguap, itu kan sudah akhirnya tekanan uap dari larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut kali tekanan pelarut murni, tekanan uap pelarut murni. Ya, sudah pelajari. Nah, kenapa disebut penurunan tekanan uap? Ya karena kalau hanya ada pelarut saja tadinya ya, kalau hanya pelarut saja, tekanan uapnya berapa? Ini kan, tekanan uap dari pelarut. Karena ada zat terlarut, maka tekanan uap dari larutan itu menjadi P larutan. Yang sudah lihat di situ, P pelarut kali fraksi mol pelarut juga kan. Nah, kalau sudah sebut penurunan tekanannya, jadinya sama dengan apa? Selisih ini kan, P pelarut dikurangi P pelarut, P pelarut 1 dikurangi fraksi mol. Apa itu? 1 dikurangi fraksi mol pelarut. Fraksi mol dari zat pelarut. Kalau andaikan hanya dua zat ya, pelarut dengan zat pelarut. Jadi ini pelarut kali fraksi mol tadi. Ya, jadi selalu kalau dalam suatu pelarut itu kita campurkan zat lain, maka tekanan uap dari pelarut itu turun. Tekanan uap dari. Nah, sekarang kalau kedua komponennya itu sama-sama mudah menguap, ya. Nah, ini yang mungkin sudah
di SMA dulu tidak gagal. Ya. Kalau kedua komponennya itu mudah menguap, jadi dua-duanya menguap. Apa hal yang sama juga terjadi? Sama, ya. Sekarang pasti tekanan uap dari masing-masing itu akan lebih rendah dibandingkan tekanan uap kalau dia murni. Ya, tekanan uap kalau dia murni. Dan hukumnya tetap sama, ya, hukumnya tetap sama. Tapi sekarang karena dua-duanya mudah menguap, karena dua-duanya mudah menguap, tekanan larutan itu jadinya fraksi mol A kali tekanan uap murni A ditambah fraksi mol B kali tekanan uap murni B. Ya. Jadi anggapannya itu A dan B itu misalnya zat terlarut dengan pelarut sama-sama mudah menguap. Ya, jadi seperti itu. Saya beri contoh. Nah, ini misalnya. Sekalian kita melihat lagi kasus yang tadi itu, mengubah satu satuan konsentrasi menjadi konsentrasi yang lain. Oke. Saya punya 45% etanol dalam air, massa jenisnya segitu, ya. 0,923 gram per mililiter. Ya. Kalau massa jenis etanol murni, air murni pada suhu ini adalah sekian, berturut-turut ya. Hitung fraksi mol etanol dalam larutan di atas. Bagaimana kita menghitung fraksi mol etanol? Kita perlu data apa? Kalau saya mau menghitung fraksi mol etanol, itu berarti saya harus jumlah mol etanol, jumlah mol air ya? Iya. Air plus jumlah mol etanol. Ya? Berapa tuh masing-masing? 45% etanol. Itu artinya apa? Kalau saya punya 100 gram, jadi 100 gram larutan, itu berarti saya punya 45 gram etanol, 55 gram air. Kan? Cukup itu ada apa massa jenis itu apa? Kalau dalam hal ini kita nggak pakai. Barangkali kalau disuruh menghitung nanti molaritas atau apa pakai gitu. Ini memang saya cut ya, molaritasnya tidak ditanyakan. Kalau sudah dihitung, katakanlah nanti ditanya molaritasnya barangkali perlu ya. Tapi kalau di sini kasusnya jadinya 45 dibagi berapa etanol itu? C25OH berapa? Hah? 24, 30 16 kan? 46 ya. 46 ya. Berapa ini dapatnya? Ada yang itu? 0,24. Berarti fraksi mol dari airnya 0,76. Apa satuannya? Tidak ada fraksi ya. Fraksi tidak ada satuan. Oke.
Nah, sekarang tekanan uap murni etanol dan air masing-masing adalah 41 dan 17,5 torr pada suhu itu ya. Kalau suhunya berubah, misalnya suhunya kita naikkan, katakanlah ini suhu ruang misalnya. Kalau suhunya kita naikkan, tekanan uapnya akan naik atau turun biasanya? Naik ya, biasanya tekanan uap. Oke, sekarang diminta sudah menghitung tekanan uap larutan dengan asumsi larutannya ideal. Jadi kalau larutannya ideal, tekanan uap larutan itu akan sama dengan tekanan uap air murni ya, kali fraksi mol air ditambah tekanan uap etanol murni kali fraksi mol etanol. Mudah, samaannya begitu. Jadi kalau larutan itu ideal, maka tekanan uap dari komponen itu tambahkan saja. Sama dengan apa nih? Tekanan uap air 17,5 kali 0,24 ya? Kali 0,76 plus 41 kali 0. Ini semua satuannya dalam Sorry ya. Berapa kalau dihitung? 23 atau dihitung satu-satu lah. Ini harganya berapa nih? 13,3 ditambah 41 kali 0,24 0,8 ya ini 9,84. Jadi tadi berapa? 23,49. Kenapa saya ingin hitung satu-satu tadi? Karena bisa saja sudah ditanyakan fraksi mol. Kan tadi saya menghitung fraksi mol etanol, fraksi mol air dalam larutannya. Ya. Kan sekarang uap di larutannya. Ini ada larutan, terus di sini ada uap. Uapnya isinya apa nih sekarang? Di sini ada air plus etanol tadi. Uapnya isinya uap apa? Ya, air dan etanol juga ternyata, karena baik air maupun etanol sama-sama menguap. Kalau dalam kasus misalnya NaCl kita larutkan dalam air, uapnya praktis uap air saja. Nah, di sini saya bisa hitung nih. Fraksi mol air di fasa uap dan fraksi mol etanol juga di fasa uap. Ada yang masih ingat gimana cara menghitungnya? Kalau saya punya tekanan uap 23,14 torr, komponennya adalah 13,3 torr itu tekanan uap airnya, 9,8 torr tekanan uap etanolnya. Saya ditanya, berapa fraksi mol air di fasa uap? Berapa fraksi mol etanol di fasa uap? Mana? Gimana caranya? Gimana cara menghitung fraksi mol air di fasa uapnya? Apa yang dibagi? Tekanan air dibagi tekanan total ya kan? 13,3. Hukum Dalton waktu itu kan? Dibagi 23,14. Berapa nilainya sekarang? Sama nggak dengan fraksi mol di fasa larutannya? Berapa sekarang? Coba punya kalkulator. Coba hitung. 0,57. Beda kan? Ya, sekarang fraksi mol etanolnya berarti di fasa uap 0,43. Coba bandingkan dengan situ. Bagaimana kita bisa menjelaskan?
tadinya itu sekitar 1/4 dari zat itu etanol di larutan airnya ya. 3/4-nya air, 1/4 etanol, 3/4-nya air. Di fase uapnya hampir setengah-setengah, ya kan? Etanolnya dengan airnya. Kenapa bisa terjadi? Etanolnya jauh lebih mudah menguap dibandingkan. Nah inilah prinsip dari destilasi itu, kalau sudah ingat. Destilasi kan prinsipnya seperti itu. Ya, jadi ini kita uapkan. Uapnya ini sudah dicairkan, ya. Nah, tapi ini etanolnya belum terpisah sempurna. Apa yang bisa saya lakukan lagi supaya lebih terpisah lagi? Supaya etanol dengan air itu bisa lebih terpisah lagi, lebih murni etanolnya. Apa yang saya lakukan? Kalau saya sudah dapat uapnya ini, saya cairkan, saya destilasi. Okay. Kalau ini kemudian saya jadikan cair, terus saya uapkan lagi, pasti nanti fraksi mol etanol di uapnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, itu yang disebut destilasi bertingkat. Kalau sudah nanti di industri kimia, ya destilasi sekali memang nggak cukup. Destilasi, produk destilasinya itu dicairkan kan, di destilasi lagi. Lama-lama tambah kaya dari zat yang lebih mudah menguap. Sampai, tapi nanti sudah kalau belajar di kimia lebih lanjut, etanol dan air itu nggak mungkin. Jadi kalau prosesnya destilasi ini, saya bisa dapat etanol 100%. Sampai mungkin sekitar 86% atau apa, sudah berhenti. Habis itu destilasi tetap habis sih. Campuran itu tidak bisa diterima. Harus dipakai cara lain, tidak bisa pakai cara destilasi. Nah, kenapa itu nanti di kuliah tingkat lanjut sudah belajar. Oke, jadi balik lagi. Nah, sudah hitung fraksi molnya, ya. Kemudian ini fraksi mol dari tekanan uap dari larutan itu adalah tekanan uap larut ini kali fraksi molnya ditambah tekanan uap satu larut kali fraksi. Ya, mudah kan? Kalau yang tidak menguap sudah belajar, ya, sudah belajar. Ya. Kan di soal itu juga ada informasi kalau dulunya semua dulunya itu mudah menguap. Ya. Taunya dua-duanya mudah menguap dari mana? Ada tekanan uapnya, ya udah. Jadi kalau ada informasi bahwa ada tekanan uap dari dua komponennya, ya pasti dua zat itu bisa. Kalau zat itu tidak mudah menguap, ya tekanan uapnya sangat kecil. Jadi praktis dianggap 0 misalnya, jadi tidak disebut di sini. Baik. Atau ada yang ingin menambahkan barangkali dengan banyak pendapat, banyak penjelasan lebih. Ini bisa. Ada lagi? Baik ya, jadi kalau tidak ada lagi ya sudah pelajari sisa-sisa problem itu bisa sudah benar latihan. Dan selanjutnya kita ketemu lagi di hari Kamis.